Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sifat-sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat tawadhu, yakni rendah hati, yang menurut konsep Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibagi menjadi dua, yakni tawadhu kepada Allah dan juga tawadhu kepada makhluk Allah. Sifat tawadhu yakni rendah hati ini justru dalam kondisi kekinian itu menjadi sangat penting, sehingga akan tercipta harmoni kemanusiaan. Orang kemudian tidak diposisikan berdasarkan atas status, derajat dan pangkat, tapi orang melihat sisi kemanusiaannya. Bisa jadi meskipun berbeda sudut pandangnya atau status ekonomi sosialnya, tapi dalam konteks kemanusiaan kita harus memperlakukan mereka sama saja. Ini yang kemudian ditegaskan sekali lagi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan ketika menjelaskan konteks tawadhu. Ketika kita bertawadhu di hadapan Allah, mempunyai pemahaman bahwa semua yang kemudian terjadi pada diri kita, apapun yang melekat pada diri kita, harta, pangkat dan derajat maupun status sosial yang melekat pada diri kita, pada prinsipnya itu adalah titipan Allah, yang itu bukan milik kita, yang kemudian semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang menyadari sepenuhnya bahwa ketika bertawadhu kepada Allah dan menyadari bahwa tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billahil azim, tidak ada apapun tanpa atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejatinya kita adalah seorang hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya apa dan tidak punya kekuatan, tidak punya apapun, karena prinsipnya semua yang melekat pada diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhu di hadapan makhluk Allah, yakni kita memahami prinsip bahwa manusia siapapun mereka, apapun bentuknya, mereka bisa jadi kondisinya atau posisinya lebih baik dibandingkan kita. Ketika kita melihat anak kecil, kita tetap memandang anak kecil itu lebih baik dibandingkan kita. Kenapa? Karena anak kecil dengan usia yang masih belia, yang tidak banyak, bisa jadi tidak banyak dosanya, tidak juga banyak maksiatnya. Beda dengan kita yang sudah tua, bisa jadi karena kita usia tua, kita banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika melihat orang yang sudah tua renta, kita juga tetap memandang mereka adalah lebih baik dibandingkan kita. Kenapa? Karena dengan usia yang sudah tua dibandingkan kita, sudah pasti ibadahnya, taatnya kepada Allah lebih banyak dibandingkan dengan kita. Bahkan sampai kemudian analognya, kemudian orang-orang yang di luar kita, kita anggap mereka juga bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan kita. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan orang di luar kita, ya mohon maaf barangkali non muslim, kenapa kemudian oleh Syekh